Analis politik dari Inkrenusa Jakarta, Arif RCH berpandangan bahwa Pilpres 2024 merupakan ajang penentu masa depan Indonesia setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam Bursa Calon Pemimpin Indonesia 2024 bermunculan sejumlah nama yang mengisi ruang publik dan menjadi perbincangan luas. Di antara tokoh yang sangat mencuat adalah Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Anies Baswedan, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Khofifah Indar Parawangsa, Sandi Uno dan Tito Karnavian. Menurut Arif RCH dari Inkrenusa Jakarta, besar kemungkinan Pilpres 2024 dapat diisi 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pilpres 2024 menurut Arif RCH dengan latar isu internasional yang membutuhkan penguatan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi dan perang Rusia Ukraina yang berimbas pada kemungkinan tantangan ekonomi dunia yang kiat sulit. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki visi global internasional, yang kuat pula di tataran lokal nasional dalam aspek revitalisasi ekonomi bangsa. Pemimpin yang visioner membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera menjadi harapan luas masyarakat. Menurut Arif RCH, Pilpres 2024 haruslah berbasis pada keunggulan anak bangsa, penguatan ekonomi dan pertahanan keamanan, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara praktis ideologis kebangsaan yang menghasilkan spirit pembangunan Indonesia ke depan. Selain Ganjar dan Erick Thohir, Arif RCH juga menilai figur Andika Perkasa, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil layak diperhitungkan. Demikian disampaikan Arif RCH di kantor Hendro Saryanto & Partner di Pulau Mas, Jakarta Timur. Kita beralih pada isu makin menguatnya duet Ganjar dan Erick Thohir. Seperti diketahui, elektabilitas pasangan Ganjar-Erick selalu menempati posisi pertama, baik saat simulasi 3 capres maupun 2 capres. Menurut hasil berbagai survei dan big data, Ganjar-Erick layak diperhitungkan pada pemilu 2024. Ganjar kerap dinilai merupakan cerminan kepemimpinan Pak Jokowi. Selain Ganjar, pengaruh Erick Thohir juga besar jika keduanya benar-benar berpasangan pada pemilu 2024. Erick Thohir bisa menjadi representasi masyarakat luar Jawa. Optimis pasangan Ganjar-Erick begitu ideal untuk maju pada 2024. Sebelumnya, dalam simulasi 3 pasangan capres, hasil survei Indikator Politik Indonesia menempatkan pasangan Ganjar Pranowo-Erick di posisi pertama dengan perolehan 32,2%. Hasil serupa tak jauh berbeda saat simulasi 2 capres. Pasangan Ganjar-Erick bahkan elektabilitasnya naik sebesar 41,8% jika hanya ada 2 capres yang bertanding,
Survei Indikator Politik Indonesia itu digelar 11 sampai 21 Februari tahun 2022. Jumlah responden sebanyak 1,200 orang dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan ialah Stratified Multistage Random Sampling. Adapun margin of error survei mencapai 2,9% dan tingkat kepercayaan survei mencapai 95%. Forum Relawan Demokrasi, Forader, meyakini Ganjar Pranowo dan Erick Thohir adalah pasangan yang pas untuk maju ke Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Forader, Aidil Fitri, menilai kedua tokoh ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan bisa saling melengkapi. Keduanya bisa saling mendukung, bahkan lebih kuat. Garis perjuangan mereka juga jelas dalam menjaga Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kata dia, kedua tokoh ini mampu menerjemahkan dan melanjutkan apa yang sudah dibangun Jokowi di era digitalisasi ini. Hal-hal tersebut meliputi komitmen kerakyatan, belusukan door-to-door, yang mana salah satu cara efektif untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Sebagaimana diketahui, Inkrenusa Jakarta saat ini telah mengembangkan sistem aplikasi pemenangan pemilu presiden yang dilengkapi basis manajemen pemenangan yang mengelaborasikan pergerakan relawan hingga ke basis TPS. Sistem ini juga dilengkapi rekapitung yang merekap detail hasil perolehan suara tiap TPS hingga merekam semua C1 plano dan semua bentuk pelanggaran. Aplikasi pemilu yang dikembangkan Inkrenusa sudah dimulai sejak tahun 2010 dengan banyak pengalaman memenangkan pilkada di Indonesia. Arif RCH menyatakan sistemnya terbuka untuk digunakan konstituen pemilu 2024 nanti, baik itu para caleg, pilkada hingga Pilpres 2024. Karena manfaat sistem ini sangat jelas memberikan parameter pemenangan. Pertarungan politik 2024 dipastikan akan berlangsung sangat keras. Jadi, kita berkewajiban untuk mengawal mendorong orang-orang baik agar maju sebagai capres-wapres. Selain juga akan saling memanfaatkan sistem berbasis teknologi dan aplikasi dalam pemenangannya masing-masing. Kita berharap agar masyarakat berhati-hati di tengah keberagaman suku dan agama. Bukan tidak mungkin ada potensi perpecahan akibat politik identitas yang sengaja dipakai untuk memenangkan capres tertentu. Demikianlah sekilas laporan penting seputar perkembangan dinamika Capres 2024 di bulan April tahun 2024 ini. Dinamika ini bisa terus berkembang dan berubah seiring tantangan dan proses politik yang terjadi di tanah air. Analis politik dari Inkrenusa Jakarta.